Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Hindu Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, kelas 6B Manajemen Suri. Di sini kami akan membawakan metode pembelajaran dengan materi restrukturisasi, merger, akuisisi, dan reorganisasi. Saya Nikade Okitasari sebagai ketua kelompok. Saya Nikade Fitriana Reni sebagai anggota. Saya Niwenari sebagai anggota. Restrukturisasi, merger, akuisisi, dan reorganisasi. Restrukturisasi adalah kegiatan merubah struktur perusahaan. Dalam hal ini bisa berarti membesar atau makin kecil. Restrukturisasi yang semakin mengecil merupakan kegiatan perusahaan untuk merampingkan usahanya sebagai akibat unit kegiatan tersebut tidak ekonomis lagi, atau karena kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Restrukturisasi ini bisa dilakukan dengan penjualan unit-unit kegiatan atau sell-off, atau pemisahan unit-unit kegiatan tersebut dari kegiatan perusahaan spin-off. Menarik diri dari pasar modal dengan going private atau leveraged buyout. Sell-off perusahaan mempunyai unit kegiatan yang beraneka ragam. Pada suatu ketika dianggap unit-unit tersebut dianggap tidak ekonomis lagi. Kondisi ini disebabkan kemungkinan karena tingkat kegiatannya terlalu rendah sehingga sulit mencapai economic of scale. Apabila unit kegiatan tersebut dianggap merupakan beban perusahaan, maka perusahaan bisa menjual unit kegiatan tersebut, apakah dilakukan secara tunai atau dengan pertukaran saham. Selanjutnya, di sini kita akan membahas contoh soal restrukturisasi. Perusahaan rokok PT Cigaret memiliki perkebunan. Karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka PT Cigaret tersebut bisa menjual unit perkebunan yang dimiliki PT Tebako sebagai perusahaan perkebunan tembakau yang dilakukan secara tunai atau pertukaran saham. Apabila cara terakhir ditempuh, maka PT Tebako ikut memiliki saham PT Cigaret. Selanjutnya, kita membahas materi merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi merupakan alternatif untuk melakukan perluasan usaha. Istilah merger sering digunakan untuk menunjukkan penggabungan dua perusahaan atau lebih, dan kemudian tinggallah masakah satu perusahaan yang bergabung. Akuisisi mirip dengan merger, kecuali perusahaan baru akan terbentuk. Pengakuisisi dan yang diakuisisi hilang dan menjadi perusahaan baru. Jenis merger dan akuisisi. Yang pertama, horizontal, yaitu penggabungan perusahaan dalam jenis bisnis yang sama. Yang kedua, vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang mempunyai keterkaitan antara input dan output. Yang ketiga, konglomerat, yaitu penggabungan perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak memproduksi produk yang sama dan tidak ada keterkaitan supplier. Yang keempat, konglomerat, yaitu penggabungan perusahaan dari industri yang berbeda. Taktik perusahaan mempertahankan diri dari merger dan akuisisi. Yang pertama, mengubahnya menjadi perusahaan perseorangan. Yang kedua, mempertahankan proporsi kepemilikan saham pada satu orang atau kelompok orang. Yang ketiga, meningkatkan skala usaha. Yang keempat, mempertahankan harga saham yang kuat. Yang kelima, persyaratan merger yang semakin ketat. Dan yang keenam, membuat perusahaan menjadi tidak menarik untuk diambil alih, yang disebut juga dengan poison pill. Selanjutnya, kita akan lanjut ke contoh soal merger dan akuisisi. PT Wista memiliki 10 juta lembar saham dengan harga Rp8.000 per lembar. Dibeli oleh PT Rian dengan harga Rp9.000 per lembar. PT Rian memiliki 50 juta lembar saham dengan harga saham per lembar Rp12.000. Diharapkan dengan akuisisi tersebut, PT Rian akan dapat menghemat biaya sebesar Rp1 juta pada tahun depan. Dan penghematan tersebut diharapkan meningkat sebesar 10% per tahun selamanya. Apabila tingkat keuntungan yang layak adalah 17%, berapakah biaya akuisisi dan manfaat akuisisi tersebut? Berikut merupakan jawaban dari contoh soal di atas. Kita harus mencari biaya akuisisinya terlebih dahulu.
Biaya akuisisi sama dengan 10 juta dikali dengan 9.000 dikurang 8.000, mendapatkan hasil 10 miliar. Selanjutnya, kita harus mencari manfaat dari akuisisi. Manfaat akuisisi sama dengan 1000 juta dibagi dengan 0,17 dikurang 0,10. Ini didapat dari perkalian 17% dikurang dengan 10%. Mendapatkan hasil 14,3 miliar. Manfaat akuisisi bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. PVAS dikurang PVA ditambah PVS. Selanjutnya, keterangannya sebagai berikut. PVA didapat dari nilai equity perusahaan sebesar 600 miliar rupiah. Sedangkan PVS didapat dari nilai ekuipmen perusahaan sejumlah 80 miliar rupiah. PVAS didapat dari menjumlahkan seluruh PVA sebesar 600 miliar ditambah dengan PVS sebesar 80 miliar dan ditambahkan juga dengan manfaat akuisisi sebesar 14,3 miliar rupiah. Didapat hasil 694,3 miliar rupiah. Dengan demikian, manfaat akuisisi didapatkan dari rumus PVAS dikurangi PVA ditambah dengan PVS. Sekarang tinggal masukkan angkanya. Angka PVAS sama dengan 694,3 dikurangi angka PVA 600 miliar ditambah dengan PVS sama dengan 80 miliar. Didapatkan hasil 14,3 miliar rupiah. Manfaat bersih sama dengan NPV. Didapat dari 14,3 miliar dikurang dengan 10 miliar. Didapatkan hasil 4,3 miliar. Dengan demikian, kalau peristiwa akuisisi memberikan manfaat bersih, maka biaya yang ditanggung oleh acquired company akan lebih besar apabila dibandingkan dengan akuisisi secara tunai. Sebaliknya, yang terjadi kalau akuisisi tersebut memberikan kerugian bagi acquiring company. Selanjutnya, kita ke teori reorganisasi. Reorganisasi dalam aset finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Hal ini dilakukan apabila perusahaan sekiranya masih memiliki prospek yang baik sehingga dapat tertolong nantinya.
Sekian metode pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.